Apakah suara saya sudah terdengar, Bapak? Sudah bagus ya. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, Tapi belum sarapan, Ibu. Aduh, nanti kalau misalnya istirahat silahkan borong di kantin ya, Mbak Nova ya, yang banyak biar kenyang. Nah, seperti biasa, sebelum Budian memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya apabila kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran yang akan kita laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Budian boleh minta tolong sama Mas Satria untuk memimpin doa? Siap, Ibu. Untuk memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Mas Satria sudah membantu Budian. Untuk kehadiran, apakah hari ini ada yang berhalangan hadir nggih? Atau semuanya hadir semua? Hadir semua, Ibu. Hadir semua, alhamdulillah semuanya diberikan kesehatan ya. Baik, sebelum Budian memulai pembelajaran, Budian izin share screen terlebih dahulu. Sudah terlihat atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah ya. Baik. Hari ini kita akan belajar tentang faktor-faktor laju reaksi. Namun sebelumnya silakan kalian duduknya dibikin senyaman mungkin, kemudian mejanya silakan singkirkan dari hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pelajaran saya. Jadi di atas meja cuma ada buku kimia, kemudian alat tulis, dan silakan untuk smartphone di silent dan dimasukkan ke dalam tas terlebih dahulu. Kecuali nanti kalau misalnya saya sudah meminta kalian untuk menggunakan smartphone, silakan baru dikeluarkan. Nah, langsung saja. Di sini Budian mau tanya nih, minggu kemarin itu kan kita sudah belajar juga ya. Ingat nggak apa ya di pelajaran sebelumnya itu kita sudah belajar tentang apa ya? Ada yang bisa membantu Budian untuk recall ingatan? Saya, Bu. Iya, Mbak Inaya, monggo. Seingat saya, minggu kemarin itu kita belajar tentang konsep laju reaksi sama teori tumbukan, Bu. Iya, di minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang konsep laju reaksi dan teori tumbukan. Betul sekali. Terima kasih Mbak Inaya. Nah, bagaimana ya tentang konsep laju reaksi itu? Apakah masih ada yang ingat? Ayo, baru minggu kemarin loh. Masih ada yang ingat nggak? Saya, Bu. Oke, Bu, Mbak Mei, coba. Laju konsepnya itu adalah laju berkurangnya reaksi atau reaktan dan laju bertambahnya produk per satuan waktu, Ibu. Iya, betul sekali ya. Laju berkurangnya reaktan atau laju bertambahnya suatu produk tiap satuan waktu. Nah, di reaksi kimia itu kan sangat banyak sekali ya di kehidupan sehari-hari, di mana reaksi kimianya itu ada yang berjalan dengan cepat dan ada yang berjalan dengan lambat. Nah, untuk yang berjalan dengan cepat itu misalnya di kembang api ya, itu dalam hitungan detik itu biasanya sudah menyala. Sedangkan kalau misalnya untuk reaksi kimia yang berlangsung secara lambat itu misalnya adalah korosi atau bahasa Jawanya itu teyengen ya. Kalau kita nyebutnya teyengen. Kenapa kok bisa terjadi? Karena logam itu bereaksi dengan suhu, kemudian ada sinar matahari, kena air hujan, seperti itu. Sehingga yang awalnya logamnya itu kinclong, kemudian lama-kelamaan akan berubah menjadi oranye kecoklatan. Nah, kemudian selain konsep laju reaksi, tadi Mbak Inaya sudah menyebutkan bahwa kita itu sudah belajar tentang teori tumbukan. Apa ya itu teori tumbukan? Ada yang bisa membantu saya? Saya, Bu. Iya, Mas Satria. Apa Mas Satria? Iya, teori tumbukan itu menggambarkan pertemuan-pertemuan partikel bereaksi, Bu. Ah, iya, betul sekali. Nah, di sini Budian mau tanya nih, apakah ketika ada pertemuan partikel reaksi seperti itu, apakah semuanya menghasilkan reaksi kimia?
menghasilkan tidak? Tentu tidak ya, ada yang bisa bereaksi, namun juga ada yang tidak bisa menghasilkan reaksi. Kenapa? Karena menyangkut dengan energi aktivasi atau energi minimum, seperti itu. Nah, kemudian, tahu nggak kalian hari ini kita mau belajar tentang apa? Oke, daripada tebak-tebakan, kita simak lebih lanjut lagi ya. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, di sini Budian akan menyampaikan agenda belajar kita hari ini. Untuk kompetensi dasar dan juga IPK-nya itu adalah, sebentar ya laptopnya Budian kok lemot ya. Sambil menunggu Budian akan menjelaskan saja. Untuk kompetensi dasar itu nanti Budian akan membahas poin 3.6 dan juga, nah ini ya sudah muncul 3.6 dan 4.6 yaitu tentang faktor laju reaksi yang pertama dan kedua. Kemudian untuk tujuan pembelajaran, nanti melalui diskusi kelompok, saya berharap kalian nanti bisa menjelaskan faktor laju reaksi pertama dan kedua dengan baik dan benar. Nah, di sini untuk yang warna kuning, ini adalah untuk pertemuan yang pertama. Kemudian untuk yang warna hijau toska ini untuk pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk mekanisme pembelajaran, di sini Budian akan menggunakan model pembelajaran problem-based learning. Nah, problem itu kan masalah ya, sedangkan base itu berbasis, berarti learning itu adalah pembelajaran. Berarti nanti kalian akan saya berikan permasalahan, di mana permasalahan itu nantinya akan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, yaitu socio-scientific issue, seperti itu. Untuk metodenya, Budian akan menggunakan metode diskusi dan juga tanya-jawab. Jadi, silahkan untuk metode diskusi dan juga tanya-jawab, itu nanti ada teknik penilaiannya sendiri. Untuk teknik penilaiannya, itu nanti Budian akan menggunakan 3 penilaian, mulai dari pengetahuan, melalui pretest dan posttest, kemudian untuk sikapnya itu nanti ada observasi pada saat proses pembelajaran berlangsung, kemudian ada keterampilan. Nah, untuk keterampilan itu sendiri nanti pada saat sesi presentasi seperti itu. Jadi saya harapkan semua siswa bisa aktif, jangan ada yang pasif selama pembelajaran. Nah, jadi harapannya saya, nanti kalau misalnya kita sudah belajar tentang faktor laju reaksi, nanti kita bisa mengkaitkan nih, faktor laju reaksi itu dengan kehidupan sehari-hari. Misalnya, kenapa ya kalau misalnya kita itu memasak air dengan api yang besar, itu bisa lebih cepat matang daripada dengan menggunakan api yang kecil. Ini kan ada kaitannya dengan faktor laju reaksi, seperti itu. Sebelum kita membahas lebih lanjut, Budian akan melakukan pretest terlebih dahulu. Nah, untuk pretestnya itu, Budian mau pakai Google Form. Untuk linknya sudah saya share di grup kelas 11 MIPA, nggih. Silahkan kalian bisa mengerjakan, waktunya 5 menit. Seperti itu. Baik. Ini untuk Google Form-nya. Itu soal faktor laju reaksi. Di sini kalian harus mengisi terlebih dahulu nama dan juga kelasnya. Jangan lupa untuk dicentang. Misal di sini Budian kasih contoh ya. Nah, kemudian nanti baru akan muncul soal-soalnya. Silahkan dikerjakan. Kemudian jangan lupa untuk disimpan. Jadi fungsi dari pretest ini adalah Budian itu ingin tahu apakah kalian itu malamnya belajar atau tidak, kemudian pengetahuan awal kalian sebelum mengikuti pembelajaran itu bagaimana. Apakah ada yang sudah menonjol dari awal atau masih banyak yang belum belajar, seperti itu nggih. Nah, kemudian Budian lanjutkan. Sudah 5 menit ya, semuanya sudah selesai atau belum? Sudah selesai atau belum anak-anak? Bentar lagi, Bu. Oh iya, Bu Nova ini lemes ya karena belum sarapan ini. Jadinya pretestnya lama ini ngerjainnya ini. Oke. Sudah selesai ya? Sudah, Bu, Baik. sudah. Ya. Nah, silahkan di sini Budian minta kalian untuk berkelompok terlebih dahulu. Ya, untuk pembagian kelompoknya sudah saya share juga di grup WhatsApp kelas 11 MIPA, bisa kalian cek
Nah, di sini Budian sudah membagi kalian menjadi 6 kelompok, di mana 6 kelompok itu ada yang namanya saya kasih warna biru ya. Ini fungsinya buat apa kira-kira? Nah, ini mereka adalah anak yang berperan sebagai ketua kelompok. Jadi, mengordinir gimana caranya biar semua anggota kelompoknya itu bisa berperan aktif dalam diskusi. Seperti itu. Silahkan kalian duduknya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing, kemudian akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Semuanya sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Siap, bagus. Nah, silakan kalian amati di lembar kerja LKPD yang pertama, itu kan ada petunjuk ya, petunjuk penggunaan. Kemudian tampilkan terlebih dahulu. Untuk petunjuk penggunaannya, nah, di sini silakan untuk petunjuknya adalah bacalah buku paket, bahan ajar, dan literatur lain yang berkaitan dengan materi laju reaksi. Kemudian silakan kalian bekerja dengan teliti dan penuh dengan rasa tanggung jawab. Dan yang terakhir adalah silakan kalian isi pertanyaan yang ada di LKPD dengan tepat dan menggunakan bahasa yang baik dan mudah dipahami. Nah, di sini Budian akan Budian mengambil 2 permasalahan yang saya ambil dari artikel di internet, yaitu yang pertama tentang hujan asam. Nah, di sini kalian bisa lihat di LKPD-nya masing-masing, itu Budian sudah mengambil 2 artikel, yang pertama itu tentang hujan asam, di mana hujan asam ini terjadi di Kota Bandung. Di sini juga Budian sudah menuliskan cuplikan wacana di LKPD-nya, yaitu kondisi geografis Bandung yang berada di daerah cekungan memperparah tingkat polusi. Kemudian parahnya hujan asam bisa dilihat dari rusaknya patung-patung tembaga di Bandung. Untuk wacana yang lebih lengkapnya kalian bisa lihat di artikel yang ada di LKPD. Kemudian untuk permasalahan yang kedua, itu Budian mengambil tentang frozen food atau makanan beku. Saya rasa kalian semuanya pasti sudah sering makan makanan frozen food ya. Di situ juga Budian sudah mencuplik wacana yang ada di LKPD. Baik, silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Budian berikan waktu 5 menit untuk membahas permasalahan sosial pertama dan kedua. Silakan boleh berdiskusi dari sekarang. Bagaimana? Apakah sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Nah, untuk pembagian presentasinya, karena di sini kan waktunya kita sangat terbatas, ya. Jadinya nanti untuk mekanisme presentasi, setiap kelompok tidak mempresentasikan semuanya, tapi hanya beberapa poin saja, seperti itu, agar semuanya bisa secara merata tetap presentasi, namun waktunya juga cukup. Jadi silahkan kita amati terlebih dahulu di wacana yang pertama, yaitu tentang hujan asam yang merusak patung tembaga di Bandung. Di sini Budian mengambil dari artikel yang ada di detiknews.com. Ini ya. Apakah semuanya sudah membaca? Sudah ya. Kalau misalnya sudah selesai kan otomatis berarti harusnya sudah membaca artikelnya. Baik, kita bahas terlebih dahulu yang pertama. Coba, siapa yang mau menjawab yang pertama? Saya, Bu, dari kelompok 1. Siap, Bu Ubay. Siap, Mbak Ubay. Mohon maaf. Mbak Ubay, monggo. Nomor 1. Kira-kira jawabannya kenapa nggih, Mbak? Nomor 1, itu dari artikel yang telah kami baca. Masalah yang kami temukan di artikel tersebut adalah yang pertama, kondisi geografis Bandung yang berada di daerah cekungan itu memperparah kondisi iklimnya. Kemudian yang kedua, itu adanya hujan asam menyebabkan banyak patung-patung yang ada di daerah Bandung menjadi rusak, Ibu. Iya, terima kasih Mbak Ubay.
tepat sekali ya bahwa masalah yang sudah diambil oleh kelompoknya Mbak Ubay itu tadi yang pertama kalau Budian menyimpulkan ada kondisi geografis Bandung yang berada di daerah Cekung sehingga bisa memperparah kondisi iklim. Kemudian tadi sudah menyebutkan bahwa hujan asam itu bisa menyebabkan banyak patung di Bandung rusak. Itu kan baru 2 ya, apakah ada jawaban dari kelompok lain yang belum Saya, disebutkan Bu, dari kelompok 1? Oh iya, Mbak Septia. dari Mbak kelompok Septia. 4, Bu, ini Ye. menemukan selain 2 masalah tadi ada lagi, Bu. Semakin tinggi pH hujan asam, maka kerusakan patung akan semakin parah. Iya, betul sekali. Dari kelompoknya Mbak Septia, bagus sekali. Nah, jadi tadi Mbak Septia sudah menambahkan ya dari kelompoknya Mbak Ubay bahwa semakin tinggi pH hujan asam, maka kerusakan patung akan semakin parah. Nah, dari 3 permasalahan tadi yang sudah disebutkan oleh kelompoknya Mbak Ubay sama kelompoknya Mbak Septia, kira-kira mana ya masalah yang berkaitan dengan laju reaksi? Ada yang bisa membantu Budian? Saya Bu mau mencoba Iya. menjawab dari kelompok 2. Monggo Mbak Uswatun. Nggih. Untuk masalah yang berkaitan dengan laju reaksi tadi kan yang disebutkan ada 2 nggih Bu. Tadi yang berkaitan dengan laju reaksi itu adalah semakin tinggi pH hujan asam, maka kerusakan patung akan semakin parah, yaitu Baik. pH menunjukkan banyaknya konsentrasi ion H. Jadi masalah yang disebutkan oleh Bu Septia, Bu. Oh iya, betul. Berarti dari 3 permasalahan tadi, Mbak Uswatun dari kelompok 2 ya, bahwa masalah yang ketiga yang disebutkan oleh Mbak Septia yang berkaitan dengan laju reaksi, di mana semakin tinggi pH hujan asam, maka kerusakan patung akan semakin parah. Kenapa? Karena pH itu menunjukkan banyaknya konsentrasi ion H+, seperti itu. Nah, pertanyaan yang ketiga itu bagaimanakah hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi? Coba siapa yang bisa membantu Budian untuk menjawab permasalahan di nomor 3? Saya, Bu. Oh ya, Mas Satria lagi. Wah, aktif sekali nih Mas Satria Ya, juga. Apa Mas iya, terima Satria? kasih, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 3, Ibu. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi, jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka laju reaksi juga akan semakin cepat berlangsung. Gitu, Ibu. Iya, betul sekali. Jadi, hubungan konsentrasi terhadap laju reaksi adalah semakin tinggi konsentrasi, maka nanti laju reaksinya juga akan semakin cepat. Seperti itu. Jadi, kalau misalnya pH-nya asamnya itu semakin pekat, otomatis kerusakan yang ada di patung-patung di Kota Bandung juga akan semakin parah. Seperti itu, nggih. Untuk wacana yang pertama, apakah ada pertanyaan atau ada yang masih dibingungkan? Ada atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya permasalahan yang kedua. Di permasalahan yang kedua ini, Budian mengambil permasalahan sosial yaitu tentang makanan beku. Jadi isi artikelnya itu adalah, ini kan ada penelitian dari Food Standard Agency, di mana banyak orang yang masih sanksi dengan keamanan dari makanan beku. Tapi berdasarkan Food Standard Agency mengatakan bahwa bahwa pembekuan makanan bisa meminimalisir sampah makanan. Selain itu juga bisa untuk membantu melunturkan mitos mengenai keamanan makanan beku itu tersendiri. Nah, di sini juga sudah ditambahkan pernyataan dari seorang ahli gizi bernama Emilia E. Ahmadi. Beliau menjawab bahwa justru dengan disimpan di bawah suhu yang rendah akan menghambat pertumbuhan jamur atau bakteri dibandingkan dengan makanan yang dibiarkan di tempat terbuka. Seperti itu, nggih. Nah, ini Budian ambil artikelnya dari gayatempo.co, seperti itu. Nah, seperti tadi di wacana nomor 1, di sini Budian sudah menuliskan 3 permasalahan. Nah, ini permasalahan yang pertama, manakah masalah yang berkaitan dengan laju reaksi? Coba, tadi kan sudah sampai kelompok berapa nggih? Kelompoknya Mas Satria nggih, kelompok 3. Berarti sekarang kelompok 4. Siapa perwakilan dari kelompok 4 yang mau menjawab soal nomor 1? Saya lagi, Bu. Oh iya, Dari kelompok Mbak 4. Septia, nggih, monggo. Ini dari diskusi dengan teman,
Mbak Devia, itu dapatnya proses pembukuan makanan akan menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Betul apa Baik. tidak, Bu? Iya, itu baru satu permasalahan ya. Mbak Septia baru menuliskan satu permasalahan. Iya, Bu, baru dapat satu ini. Oh ya, baik. Saya menambahkan, Bu. Iya, monggo. Mbak Inaya, dari kelompok berapa Mbak Inaya? Dari kelompok 2. Nah, Iya. kalau dari kelompok 2 itu ada lagi nih, Bu. Jadi makanan yang dibekukan itu lebih segar daripada makanan yang dibiarkan di suhu ruangan gitu. Iya, betul sekali ya. Tadi ada 2 masalah. Yang pertama dari kelompoknya Mbak Septia bahwa proses pembekuan makanan itu bisa menghambat tumbuhnya jamur ataupun bakteri. Kemudian ditambahkan dari kelompoknya Mbak Inayah bahwa masalahnya itu ada lagi, Bu, yaitu makanan yang dibekukan akan lebih segar daripada makanan yang dibiarkan di ruang terbuka. Kalau misalnya kalian amati, ketika kita mempunyai daging, misal ibu kalian habis beli daging, yang satunya dimasukkan di dalam freezer, sedangkan yang satunya diletakkan di meja makan seperti biasa. Nah, pasti ada perbedaan kan? Ada perbedaan tidak Mbak Nova? Ada, Bu. Iya, perbedaannya lebih segar yang mana Mbak Nova kira-kira? Yang di kulkas, Bu. Iya, betul. Perbedaannya itu pastikan lebih segar yang ada di dalam kulkas. Kenapa? Karena kalau misalnya daging yang ada di meja makan, itu kan pasti kena udara seperti itu ya, kena lingkungan. Jadi dia akan lebih cepat membusuk. Nah, sekarang untuk pertanyaan nomor 2. Berdasarkan masalah yang telah teridentifikasi, bagaimanakah hubungan suhu terhadap laju reaksi? Monggo kelompok Saya, Bu. selanjutnya. Saya, Mbak Bu. Nova. Ya, dari kelompok 5 ya, Bu. Gantian, Bu. Monggo. Mencoba menjawab. Kalau berdasarkan yang permasalahan yang tadi, berarti semakin tinggi suhu, maka akan semakin mempercepat laju reaksi. Yang tadi Budi yang jelaskan itu sih, Bu, kalau makanan itu dibiarkan di ruang terbuka, itu akan lebih cepat busuk daripada makanan yang disimpan di dalam kulkas. Iya, betul sekali ya jawabannya dari kelompoknya Mbak Nova. Luar biasa. Ya, jadi semakin tinggi suhu, maka akan semakin mempercepat terjadinya proses laju reaksi. Kemudian di permasalahan yang ketiga itu ada berdasarkan keuntungan dan kerugian yang ditimbulkan dari makanan beku. Menurut kalian, apakah makanan beku itu merupakan pilihan yang terbaik? Jelaskan dan pertimbangkan keputusan Anda dan diperkuat dengan menambahkan informasi dari sumber lain untuk mendukung jawaban Anda. Baik, jadi di sini saya minta untuk mencari sumber kajian literasi yang berkaitan dengan frozen food tadi. Tadi yang terakhir menjawab itu adalah kelompoknya Mbak Nova, nggih. Berarti untuk yang permasalahan ketiga kelompoknya siapa? Kelompok terakhir ya, kelompok 6 ya? Saya, Bu, saya. Oh ya, Mbak Mei, monggo Mbak Mei. Enggih, Ibu, tadi menurut saya dan menurut kelompok saya tadi sudah berdiskusi, nggih, Bu. Jadi makanan beku itu tidak bagus jika dikonsumsi setiap hari karena kebanyakan frozen food yang ditemukan di pasar dan swalayan itu merupakan makanan yang sudah diolah. Lebih tepatnya, makanan tersebut merupakan makanan olahan yang disajikan dalam bentuk beku seperti sosis, bakso, dan lain-lain. Jadi, frozen food yang demikian bukanlah makanan segar yang dibekukan, tapi memang sudah makanan olahan. Sehingga jika dikonsumsi secara berlebihan dapat menyebabkan pertama, peningkatan resiko hipertensi. Kemudian, makanan tersebut juga banyak mengandung zat adiktif dan juga ini yang paling bahaya itu dapat menyebabkan kelebihan berat badan, Ibu. Nah, Ini, iya. ini tadi kami sudah mendapat sumbernya itu dari hellosehat.com, Ibu. Baik, wah luar biasa sekali sudah ada sumbernya ya Mbak Mei dan teman-teman. Baik, di pertanyaan nomor 3 ini, kan pertanyaan adalah menurut Anda, apakah makanan beku merupakan pilihan yang terbaik? Tadi kan jawabannya dari kelompoknya Mbak Mei mengatakan bahwa, bagaimana Mbak Mei tadi?
Bahwa tidak baik, Ibu. Iya, tidak baik. Kenapa? Karena biasanya yang ada di pasaran itu bukan makanan yang segar seperti itu ya, bukan makanan yang masih murni. Misalnya daging segar, seperti itu bukan, tapi makanan yang sudah dalam bentuk olahan. Padahal yang namanya makanan dalam bentuk olahan itu pasti sudah ditambahkan dengan zat-zat lain, kimia lain ya, untuk pengawet dan lain sebagainya, zat-zat aditif seperti itu. Nah, kalau misalnya kita konsumsi dalam jangka waktu yang terus-menerus seperti itu, makanan olahan itu kan pasti akan memberikan efek jangka panjang ya, apalagi untuk kesehatan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh kelompoknya Mbak Mei, bahwa bisa menyebabkan hipertensi, kemudian bisa menyebabkan obesitas, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi, Budian harap kalian bisa lebih bijak lagi dalam memilih-milih makanan, seperti itu. Nah, kemudian untuk meta refleksi itu berarti adalah kita flashback ulang ya materi apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Monggo ada yang mau menjawab meta refleksinya. Di sini Budian sudah menuliskan beberapa macam pertanyaan. Ada yang mau menjawab tidak, nggih? Boleh Budian bisa saya dibantu. Oke, boleh Mbak Ubay. saya Monggo Mbak Ubay. boleh saya mencoba untuk menjawab nih, Bu. Nggih, monggo Mbak Ubay. Untuk yang pertama, informasi apa yang diperoleh di sini, informasi yang kita peroleh itu ada dua, yaitu tentang hujan asam sama frozen food. Kemudian manfaat yang dirasakan itu mengetahui hubungan kedua peristiwa dengan faktor laju reaksi, yaitu terutama pada konsentrasi dan suhu. Kemudian untuk yang ketiga, apakah dengan mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, mempengaruhi perilakumu dalam memilih mengkonsumsi makanan beku ataupun mengatasi dari dampak hujan asam di sini? Iya, Bu. Jadi setelah mempelajarinya, kita jadi mengetahui bagaimana untuk memilih untuk makan makanan frozen food, kemudian apa dampak dari hujan asam kita juga sudah tahu. Itu, Ibu. Iya. Mungkin ada yang bisa menambahkan lagi atau sudah lengkap jawabannya Mbak Ubay? Sudah ya? Berarti betul sekali ya Mbak Ubay. Informasi yang kita peroleh tadi yaitu tentang hujan asam dan juga frozen food. Dan manfaatnya adalah, tadi kan Mbak Ubay sudah menyebutkan ya. Jadi saya kembali lagi ke PowerPoint. Baik, sebentar ya. Nah, baik. Kita simpulkan bersama-sama ya hasil dari pembelajaran kita hari ini. Jadi yang namanya faktor laju reaksi itu kan ada 4 faktor ya, tapi yang kita pelajari hari ini yaitu cuma 2. Yaitu tadi sudah disebutkan sama Mbak Ubay bahwa faktor laju reaksi yang pertama tadi adalah konsentrasi, kita belajar dari wacana artikel hujan asam. Kemudian yang kedua adalah tentang suhu. Kita belajar dari yaitu makanan frozen food. Apakah masih ada yang dibingungkan terkait dengan faktor laju reaksi tersebut? Masih ada yang bingung atau tidak? Mbak Mei, Bu. masih bingung nggak Mbak Mei? Tidak, Ibu, sudah paham. Oke, alhamdulillah. Semuanya sudah paham ya? Iya, Ibu. Baik. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Nah, sekarang Budian ingin melakukan post-test. Jadi kalau tadi pre-test itu adalah mengetahui kemampuan awal kalian. Nah, kalau misalnya post-test itu adalah pengetahuan kalian kan sudah dikasih materi nih sama Budian. Kemudian kalian juga sudah melakukan diskusi kelompok. Silahkan kalian mengerjakan post-test terlebih dahulu selama 5 menit. Untuk link post-testnya, Budian sudah share di grup WhatsApp 11 MIPA. Silakan bisa langsung kalian klik saja. Seperti pada saat pretest ya. Silakan kalian menuliskan nama dan juga kelas seperti itu. Baru nanti akan muncul soalnya. Apakah sudah selesai?
Mbak Lia sudah selesai atau belum? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Nah, nggih. Baik, berarti sudah selesai semua ya. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita akan refleksi pembelajaran terlebih dahulu. Jadi, apa sih plus minus dari pembelajaran hari ini? Silahkan kalian bisa mengisi Google Form yang sudah Budian share juga di WhatsApp kelas 11 MIPA. Monggo silahkan diisi. Silahkan mengisinya itu jangan terlalu panjang, dan juga jangan terlalu bertele-tele seperti itu. Kalian bisa mengungkapkan bagaimana pembelajaran hari ini, karena nanti masukan kalian akan bermanfaat bagi saya. Baik, di sini sudah semuanya ya. Dari 30 anak, sudah 30 anak yang menjawab refleksinya. Baik, terima kasih. Nanti akan Budian baca satu persatu. Nah, kemudian jangan lupa untuk pembelajaran selanjutnya, silakan kalian pelajari faktor laju reaksi yang ketiga dan keempat. Selain itu, silakan kalian juga bisa mengerjakan latihan-latihan soal yang ada di bahan ajar yang sudah Budian berikan. Seperti itu, nggih? Baik, karena waktunya sudah habis, Budian cukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Mbak Dian Triana. Monggo Mbak Indang Siwi, kalau mau memberikan komentar lebih dahulu, silahkan. Oh ya, saya duluan ya Pak ya. Monggo. Iya, terima kasih. Untuk Mbak Dian itu secara keseluruhan sudah bagus ya. Jadi sudah dari pendahuluan, kemudian dari kegiatan inti sampai penutup itu semuanya sudah tercover pada hari itu. Jadi pada KBM hari itu sangat penting bagi siswa untuk mengetahui apa yang akan dilakukan, dan juga kesiapan untuk KBM juga sudah diinfokan sejak awal, mulai dari beberapa buku yang tidak mendukung proses KBM atau alat-alat itu sudah mulai disingkirkan. Jadi kesiapan anak itu memang perlu kita preparekan sejak awal. Kemudian dari skenario yang akan dilakukan pada hari itu juga sudah diinfokan ke anak, sampai dengan teknik evaluasinya juga sudah komplit. Ada evaluasi kognitif, sikap, dan fisikomotor. Kemudian mungkin nanti ada sumber belajar ya, sumber belajar pada saat anak berproses pada kegiatan inti, mungkin bisa diinfokan yang bisa ambil dari mana saja. Kemudian juga saat peer teaching ini semua yang diinformasikan oleh Budian sudah komunikatif dengan kita ya, sehingga kita bisa melihat apa itu skenario yang dibuat oleh Budian. Kemudian juga sudah komplit ada refleksi tentang kegiatan KBM hari itu, dan yang kita lihat hari ini tadi yang Mbak Dian tadi itu adalah menghubungkan antara apa yang dipelajari dengan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari, dan sudah kontekstual. Itu dari segi teknis proses pembelajaran Pak Prof. Begitu dari saya, terima kasih. Mungkin ada kurangnya, mohon maaf. Monggo Pak Profesor. Baik. Matur nuwun Bu Endang. Terima kasih Mbak Indang Siwi. Mbak Dian Triana, saya kira untuk materi laju reaksi tadi sudah disiapkan dan disampaikan dengan baik. Satu hal yang perlu saya konfirmasi, jadi ada link post-test ya. Nggih, Bapak. Link refleksi di https://forms.gli dan seterusnya tadi. Yang perlu diperhatikan adalah aksesibilitasnya dari siswa bagaimana. Apakah 32 siswa di kelas kita itu memang nanti bisa mengakses link yang Anda buat itu atau belum.
Jangan sampai nanti kita merasa, nah kan sudah saya sediakan linknya. Bagaimana? Apakah Anda belum buka itu? Ternyata beberapa siswa itu boleh jadi belum bisa membuka link itu, gitu. Jadi tolong nanti dikonfirmasi apakah sudah bisa diakses dengan baik. Kemudian harus Anda cek apakah seluruh siswa dengan Anda beri penugasan, Anda beri link refleksi itu memang sudah direspon atau belum. Kita ini kalau tidak hati-hati di era pembelajaran daring apalagi, itu tuh sebetulnya link referensi, link materi, link penugasan, dan juga link refleksi tadi ya sudah disediakan, tapi ternyata 50% dari peserta didik itu belum bisa mengakses misalnya. Nah ini masalah Mbak Dian dan teman-teman. Iya, Pak. Oleh karena itu yakinkan aksesibilitas dari siswa terhadap link atau sumber yang sudah Anda sediakan tadi. Baik, dalam waktu sekitar 1 JP memang kalau ada 2 faktor yang menentukan laju reaksi, yaitu konsentrasi dan suhu, itu kiranya memang harus dilakukan dengan sangat strict waktunya. Anda tadi sudah memberikan materi yang berbasis artikel hujan asam, artikel berkait frozen food dan sebagainya. Itu adalah cara kita sebagai pengajar di dalam memanfaatkan waktu secara efektif dan efisien. Gitu ya Mbak Dian? Iya, Pak. Demikian, terima kasih Anda sudah berlatih dengan baik dan selamat untuk Mbak Dian Triana. Dan kita lanjut ke presenter yang keempat, silahkan. Oke, Prof, matur nuwun untuk masukannya, Bu Indang juga. Izin stop record nih, Pak. Baik, ya.